Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah berjalan hampir 1 minggu PTM ya, pembelajaran tatap muka meskipun terbatas. Jadi kita bersyukur dan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Oke, karena kalian dibagi dua kelompoknya ya, yang hari ini berarti jadwalnya yang kelompok ganjil ya, yang ganjil yang ke sekolah, yang genap yang di rumah atau yang PJJ pembelajaran jarak jauh. Silakan untuk materi IPS ya, kalian modulnya yang punya modul dibuka halaman 19 ya, halaman 19. Silakan dibuka. Jadi ini untuk yang kelompok ganjil ya, kelompok genap, sorry ya. Kelompok genap silakan nonton, simak videonya. Karena nanti tugasnya dari sini ada di dalam videonya. Jadi Ibu sumbernya ngambilnya dari modul dan pertanyaannya Ibu bikin sendiri ya, tidak di modulnya. Kalau pertanyaan, kalau soal, kalau sumber dari modul. Oke, langsung saja ya. Oh, sebelum belajar alangkah lebih baiknya ya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, fokus. Silakan yang punya modul buka modulnya halaman 19 ya. Sebenarnya ini sudah Ibu tugaskan minggu kemarin kalian untuk mempelajarinya. Tapi karena sekarang sudah tatap muka dan kalian masih kelompok pas bagian di rumah atau PJJ, tetap Ibu harus bahasnya meskipun sekilas. Oke, kita masih tentang mengenal negara-negara ASEAN ya. Yang pertamanya tentang letak geografisnya sudah, letak koordinatnya juga sudah. Sekarang yang ketiga tentang potensi sumber daya alam dan ekonomi ASEAN ya. Dan yang hari ini kita fokus di potensi sumber daya alamnya dulu ya, yang ekonomi ASEAN-nya nanti. Oke, Ibu jelaskan pengertiannya dulu karena di modul tidak ada pengertiannya. Langsung disebutkan contohnya. Ibu jelaskan pengertiannya, kalian tolong simak karena nanti akan Ibu kasih soal ya. Potensi sumber daya alam yaitu sesuatu ya, atau segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari alam. Sekali lagi, potensi sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari alam. Dan yang di alam itu ada apa aja sih? Yaitu di laut dan di darat. Berarti ada dua ya. Alam itu di laut dan di darat. Oke, next. Yang pertama, potensi sumber daya alam penyebaran yang di lautnya itu ada 3. Ini kalau yang Ibu kasih contoh 3 aja, ngambilnya 3 aja. Kalau di modul banyak sekali, ada 6. Apalagi di sumber-sumber lainnya, internet dan lainnya lebih banyak lagi. Ini Ibu simpel aja. Yang pertama, sumber bahan baku pembuatan garam ya. Jadi dari laut, sumber daya alam dari laut, kita bisa memanfaatkan bahan bakunya sebagai pembuatan garam, dibuat menjadi garam ya. Kemudian yang kedua, sumber bahan makanan. Nah, iya betul, dari laut juga kita bisa memanfaatkan ikan, udang, rumput untuk dimakan dan lain-lainnya, tidak hanya itu. Itu contoh aja yang 3. Contoh sedikit. Kemudian yang ketiga, pantai dan laut merupakan tempat wisata bahari seperti memancing, berlayar, surfing, diving, snorkeling ya, dan scuba diving. Itu menyelam ya, intinya kegiatan olahraga. Jadi dari laut ya, potensi sumber daya alam yang di laut itu selain sebagai makanan, sebagai pembuatan garam, bisa juga sebagai tempat wisata atau rekreasi atau piknik ya, bisa memancing juga, refreshing, dan kegiatan olahraga seperti surfing, snorkeling dan sebagainya. Sekali lagi, jadi potensi sumber daya alam yang di laut itu ya kita bisa memanfaatkan diantaranya 3 tersebut ya. Oke, berikutnya next.
Setelah di laut, di daratnya, di darat pun sama, punya potensi apa aja yang ada di darat. Yang pertama itu pertanian, ya betul sekali ya, pertanian. Dan di pertanian ini ada dua, maksudnya bisa sebagai pertanian tanaman pangan dan sebagai tanaman perdagangan. Contohnya apa yang pertanian sebagai tanaman pangan? Jelas-jelas itu padi ya. Di negara ASEAN yang 10 itu kecuali Brunei, Singapura, dan Filipina ya kalau nggak salah. Brunei, Singapura, Brunei ya bener ya, dan Malaysia. Brunei, Singapura, dan Malaysia itu kalau kalian sambil lihat di modul itu potensi sumber daya alamnya ke pertanian itu besar sekali ya, terutama padi ya, padi kan kita juga sama ya, sumber makannya itu sumber ininya dari padi, dari pertanian ya, dan kita mayoritas bekerjanya sebagai petani, orang tua kita di daerah kita. Oke, di sana di modul dijelaskan katanya penanaman padi banyak dilakukan di kawasan Asia Tenggara karena banyak faktor-faktornya ya. Di antaranya apa saja? Kalau kalian mau baca silakan di halaman 20 itu ada 6 ya. Ibu ambil 3 aja lah. Yang pertama curah hujan ya, curah hujan. Yang pertama terdapat banyak daratan rendah yang rata seperti lembah sungai, delta, dan dataran pantai ya. Jadi datarannya itu intinya normal lah, cocok sekali untuk ditanam padi ya. Berikutnya curah hujan tahunan 1900 sampai 3000 mm ya. Ya, jadi maksudnya enggak hujan terus enggak panas, terus intinya cocok juga, mendukung ya. Jadi keadaan cuacanya mendukung. Begitupun suhunya tidak sampai panas sekali, sedang termasuknya ya. Jadi intinya kenapa di kawasan ASEAN ya, kecuali Singapura, Brunei, dan Malaysia itu paling banyak ditanam padi ya, karena tadi yang sudah ibu sebutkan, jadi mendukung keadaan alamnya ya. Kemudian selain sebagai tanaman pangan itu sebagai perdagangan. Jadi sekali lagi potensi sumber daya alam yang di darat itu ada pertanian. Pertaniannya kan bisa sebagai tanaman pangan dan tanaman perdagangan. Dan yang tanaman perdagangan itu apa aja? Seperti karet, tebu, kelapa sawit, apalagi kalau di modul banyak sekali, silakan baca abaka dan lain sebagainya, itu bisa didagangkan kan, karet, kelapa sawit. Jadi tidak hanya sebagai makanan saja, bisa dimanfaatkan untuk didagang ya kalau kitanya rajin. Jadi tergantung manusianya juga ya, meskipun potensi SDA-nya sangat kaya, sangat beragam, kalau kitanya tidak memanfaatkan ya tidak akan ini ya. Oke, yang kedua itu ada hutan ya. Jadi penyebaran potensi SDA di daratnya itu yang kedua hutan. Ya, jelas-jelas sekali, silakan kalian baca halaman 20, di sana dijelaskan lebih dari 50% kawasan Asia Tenggara ditumbuhi hutan. Hutan menghasilkan sebagai berbagai jenis kayu ya, betul sekali ya. Jadi dari hutan kita bisa memanfaatkan yang kayunya itu kan bisa dibuat sebagai, bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, kerajinan, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga ada tambang ya, bahan tambang. Tambangnya itu terbagi 3, ada logam, non logam, dan bahan tambang sebagai bahan bakar ya. Jadi potensinya banyak sekali ya. Intinya kalian baca-baca, terusnya dipahami, disimak, biar oh iya pelajaran hari ini tuh tentang ini, nempel lah di otak ya. Jadi jangan males, tetap semangat ya. Oke, ini soalnya ya, kalian nanti dijawab di buku tulis, jawabannya saja tulis dengan rapih, difoto dengan jelas, jangan blur, dikirim ke Google Classroom. Tapi untuk daftar hadir sebagai tanda kalau kalian menonton atau menyimak video ini,
Boleh di komen di kolom komentar ya nama dan kelasnya ya. Paham ya? Jika belum paham boleh ditanyakan ke ibu, boleh via WA, Japri atau yang lainnya boleh lah ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. See you next time.